Dari Bupati mau ke Senayan, membaca arah politik sang mantan jurnalis. Kita kembali lagi berjumpa di Bincang Politik bersama saya Arham Licin, dan bintang tamu kita pada kesempatan episode kali ini adalah Bupati Bone Bolango, Bapak Hamim Pou. Selamat datang Pak Bupati, terima kasih kasih waktu buat orang berbincang politik pada hari ini. Terima kasih untuk podcastnya di Bincang Politik. Sehat? Alhamdulillah Pak Bupati. Barakallah. Ini kita bukan mantan jurnalis. Jurnalis yang dipekerjakan jadi bupati. Jurnalis yang dipekerjakan jadi bupati. Jadi nanti kita juga mau tanya tentang itu, Pak Bupati. Orang semua tahu, kita khususnya kenal Pak adalah seorang jurnalis. Tiba-tiba kemudian setelah sukses membawa sebuah media, salah satu media besar di Sulawesi Utara, hijrah ke Gorontalo, mendirikan salah satu media di Gorontalo, jejaring yang sama, kemudian besar, tiba-tiba masuk ke dunia politik. Kenapa? Takdir. Balik arah. Takdir ya, perjalanan hidup. Ada di bahasa Inggris, life is the journey kan. Hidup itu adalah perjalanan kan. Nah, kita dan terasa sebenarnya banyak jalan untuk orang jadi pemimpin publik ya. Tapi ini kan jalur tradisionalnya kan misalnya jadi birokrat, jadi ASN, pejabat, atau jadi politisi, jadi pimpinan partai politik. Tapi ternyata ada jalur lain, jalur jurnalis, pekerjaan jurnalis yang banyak berkutat dengan publik, isu-isu publik, isu-isu politik, isu-isu ekonomi, isu-isu pemerintahan, baku dapat dengan elit, pemimpin di pemerintahan, pemimpin politik. Tapi juga di saat yang sama, orang sebentar sore, sebentar malam, baku dapat orang biasa-biasa, orang di pasar, orang di warung-warung, bekerja di pantai, dan lain sebagainya. Jadi wartawan itu sebenarnya pekerjaan yang warna-warni, dan itu membuat orang jadi tempat belajar yang bagus, bagaimana menghadapi, mengelola suatu hubungan, bagaimana mencari solusi, ya, bagaimana menghubungkan ya kepentingan masyarakat dengan para pengambil kebijakan. Itu kan yang sering bertemu itu sebagai seorang jurnalis kan, sebagai seorang wartawan, memberitakan ya orang-orang yang tidak dapat kesempatan, orang-orang yang terlantar, teraniaya, tidak beruntung, maka orang mewakili. Wartawan itu kan sebenarnya dia hakikat kan mewakili masyarakat, hasrat masyarakat untuk tahu, lalu menjadi jembatan, menghubungkan, mengabarkan apa yang terjadi di bawah untuk disampaikan menjadi isu publik supaya mendapat perhatian para pengambil kebijakan, para pengambil keputusan, supaya dia melakukan sesuatu terhadap masyarakat yang terpinggirkan, tidak dapat kesempatan, tidak perhatian, atau korban dari sebuah aturan ataupun kebijakan untuk diubah, diperbaiki kebijakan atau aturan tersebut. Apa perbedaan terbesar yang Pak Bupati rasakan setelah puluhan tahun jadi wartawan kemudian masuk di birokrat? Tentu kan perbedaan ini terasa sekali. Kita sebagai jurnalis, kita tahu persis kerja kita seperti apa, tiba-tiba masuk dalam sistem yang sepertinya dalam tanda kutip menghilangkan semua kebebasan kita selaku jurnalis. Betul. Dulu waktu kita jadi wartawan, ya, sorry pakai kata kita ini, boleh, saya jadi wartawan. Kan cita-cita dari kecil, dari SD itu saya sudah hobi membaca. Saya SD itu jualan es kan, es mambo. Begitu saya lihat ada bungkusan, koran-koran sebekan kertas koran, saya langsung buka ulang itu. Saya kasih rapi, saya bajong di situ, saya baca. Jadi saya memang dari kecil berminat ke isu-isu publik, isu-isu sosial yang membentuk terampai karakter. Maka orang percaya waktu itu ideologi ketika jadi wartawan, ini wartawan pekerjaan paling mulia. Karena itu tadi memberitakan orang susah, orang sulit, orang tidak berkumpul dan sebagainya, kan forum dan sebagainya, supaya para pengambil kebijakan melakukan kebijakan yang bisa mengangkat mereka. Mulia sekali misalnya
orang tiba-tiba di petana dirampas, ya tuh contoh itu kan, itu yang terus diberitakan. Lalu tiba-tiba gubernur bupati ambil kebijakan, ini harus dibantu, ya. Makanya kita yakin waktu kita jadi wartawan, saya yakin betul bahwa profesi yang paling mulia itu adalah profesi wartawan. Kemudian dalam perjalanannya, dan saya meyakini selama 20 tahun, dan begitu saya jadi bupati, ternyata pernyataan itu, keyakinan itu saya ubah, ya. Ternyata jadi bupati dia punya pahala lebih tinggi dari wartawan, ya. Kenapa? Karena dengan terampil tanda tangan penduduk Bitung atau Bone Bolango 170.000 orang bisa langsung kesehatan gratis, 170.000 orang bisa dapat pendidikan yang bagus, ya. 50.000 orang bisa dapat perlindungan pekerja, ya. Cuma dengan satu tanda tangan, ya. Wartawan kadang-kadang kalau beritakan kadang-kadang ada yang kapal batu di atas, dia orang beritakan supaya kadang-kadang tidak perhatikan. Nah, ternyata itu pemimpin itu juga luar biasa. Artinya setelah jadi bupati, Anda bisa mengeksekusi sebuah persoalan hanya dengan satu tanda tangan, tentu dengan kajian dan sebagainya. Itu bedanya. Dua-duanya waktu jadi wartawan meyakini bahwa wartawan pekerjaan paling mulia, tapi begitu orang jadi pemimpin ini ternyata lebih mulia lagi. Apa artinya? Semua pekerjaannya sebenarnya mulia, ya, ada pahalanya ketika orang menseriusi pekerjaan-pekerjaan tersebut. Kembali lagi ke kita masing-masing. Kembali ke diri masing-masing. Nah, ada yang menarik nih Pak Bupati terkait dengan Pak posisi di Bone Bolango di Provinsi Gorontalo. Iya. Pak adalah terakhir adalah Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem yang notabene ini levelnya gubernur. Terus kemudian Pak Bupati bukan hanya 2 periode, bahkan hampir 3 periode jadi bupati. Karena setahu saya Pak Wakil Bupati itu hampir 4 tahun, kemudian jadi pengganti bupati yang meninggal dunia itu. Nah, peluang sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem untuk bisa menjadi orang nomor 1 di Provinsi Gorontalo, tentunya ini sangat besar. Nah, timbul pertanyaan, kenapa tiba-tiba seorang Hamimpo bergeser ke Sulawesi Utara? Pulang kampung selalu kan? Pulang kampung. Begini, ini memang dari secara realitas ini bukan bagian dari skenario saya, bukan rancangan politik saya. Saya masih bupati sampai 2024. Kan pilkada serentak tahun depan kan bulan November. Gitu. Namun tiba-tiba ada kebijakan dari pantai, terutama dari ketua umum saya. Ya. Beliau berharap saya menjadi bisa berkarir di jenjang yang lebih tinggi, yaitu di DPR RI. Tapi memang yang jadi pertanyaan, kenapa di Sulawesi Utara? Kenapa hanya di Gorontalo? Ada 2 hal yang saya mau sampaikan. Alasan ketua umum bahwa karir saya dimulai dari Sulawesi Utara. Saya cukup dikenal di sini. Kemudian banyak sekali masyarakat Gorontalo dan juga terbuka juga banyak juga masyarakat. Ini bukan politik identitas, ini fakta juga bahwa perlu ada keterwakilan Muslim di DPR RI tersebut. Yang kedua di sini yang berikutnya karena di dalam diri saya juga mengalir saya ini ada Gorontalonya, ada Bol Amungonya, terutama dari Bol Selatan ibu saya. Makanya diyakini saya bisa meningkatkan suara. Lalu yang ketiga juga sudah sepakat dengan Pak Ahmad Gobel kepada DPR RI dari Gorontalo, saya diminta untuk fokus pemilihan gubernur saja, ini nggak perlu ke DPR. Hal tersebut kemudian saya sampaikan kepada Ketua Umum Pak Surya ketika saya dipanggil minta bicara terbuka. Saja begini, Pak Ketum, saya masih bupati 20 bulan, saya bukan bupati yang membayar jabatan. Kedua, saya juga sudah 20 tahun tidak disuruh. Jadi saya mengatakan terus terang bahwa saya ini tidak ada yang kenal. Lalu ada kesepakatan dengan Pak Ahmad Gobel, saya fokus Pilgub. Sudah mengatakan nanti Pilgub urusan saya. Sekarang kamu bergotong royong dulu di Sulawesi Utara. Karena saya sangat menghormati beliau, hormat, loyal. Lagi pula saya sudah 13 tahun, maka bismillah
saya akan kembali ke Sulut, akan berjuang berusaha menjadi wakil masyarakat Provinsi Sulawesi Utara. Adapun tentang pencalonan gubernur itu biar jadi rahasia Allah ya. Mau jadi apa di masa yang akan datang biar kita tawakal aja. Saya mau jangka pendek aja apa yang menjadi penugasan partai, sekaligus ini bagian dari pengabdian saya kepada Sulawesi Utara di mana saya sekolah di sini, berkarir di sini, mengerti hidup di sini ya. Dan punya banyak sahabat di Sulawesi Utara. Jadi Gorontalo maupun Sulawesi Utara dua-duanya adalah negeri saya, kampung saya di mana saya mengalami pergulatan hidup, suka dan duka tersebut. Memang kalau dilihat jabatan, wah ini bupati masih 20 bulan waktu 4 bulan lalu kan, ketua DPW lagi, siapa dia bertarung di Sulut ini yang memang daerah orang bilangnya cak gampang, enak gampang di sini ya. Sudah orang yakin aja begini Pak Amin, ada yang bilang bahwa kekuatan Partai Nasdem di Sulut itu akhir-akhir ini memang turun. Pasca kepindahan Brigita Lasso, itu pun berpengaruh terhadap elektabilitas Partai Nasdem Sulawesi Utara. Nah, kehadiran seorang Hamim Pou di sini itu memang betul-betul untuk sebagai salah satu penambah amunisi Partai Nasdem untuk bisa mempertahankan 2 kursi DPR RI. Nah, tentu kehadiran Pak ini akan sangat berpengaruh terhadap hal tersebut. Nah, cuma pertanyaannya begini sekarang Pak, memang besar sekolah di Sulut, tapi banyak orang Sulawesi Utara mungkin yang tidak kenal seperti yang Pak tadi sampaikan. Apalagi Pak waktu di Sulut paling banyak berada di belakang layar sebagai seorang jurnalis sampai pimpinan redaksi. Mungkin ada cerita menarik tentang Sulawesi Utara yang bisa Pak Amin sampaikan kepada masyarakat. Saya ingin merepresentasikan sebagai jembatan Sulawesi Utara, menghubungkan masyarakat Sulawesi Utara, Bola Mongoda dan Gorontalo. Di mana Sulawesi Utara ini ya dominan ini kan 3 ini, harga bahasa, harga Bola Mongodo, sama Gorontalo. Nah, itu fakta kan. Mungkin saya bisa menjadi penghubung antara 2 entitas besar ini. Itu yang paling inti. Yang kedua memang tadi saya sudah sampaikan, kalau generasi yang 35 tahun ke atas mungkin masih dengar itu. Tapi Gen Z-nya kayaknya sunyanda. Karena kita kan sudah 21 tahun meninggalkan Sulawesi Utara. Memang betul tadi juga analisa itu, ini untuk menjaga bagaimana insya Allah Nasdem tetap bisa dapat mempertahankan 2 kursi di DPR RI tersebut. Dengan hadirnya saya ini bisa menampal apa yang terjadi di dalam internal partai, dan kami berkeyakinan 2 kursi tersebut bisa kami pertahankan. Pertama karena formasi juga di caleg DPR dari Nasdem itu merepresentasikan kelompok-kelompok yang ada di Sulawesi Utara. Itu hal sesuatu yang tidak dibantah. Ada Minahasannya, ya, ada Sangita Lautnya, ada Bola Mongodonya, dan ada Gorontalonya. Kemudian formasinya juga ada kepala daerah, mantan kepala daerah, ya, ada gender, ya, ada pengusaha, dan ada pimpinan komisi di DPR RI. Jadi kami yakin insya Allah bukan takabur, kami berkeyakinan kita akan gotong royong bagaimana mempertahankan 2 kursi di Sulawesi Utara. Walaupun ada klaim-klaim dari partai lain, tapi dari hasil SIGI kami juga, survei maupun dari konsultan pemenangan dari partai, kami insya Allah yakin masih bisa mempertahankan 2 kursi tersebut. Karena juga orang lihat ada keinginan masyarakat ini, ingin ada perbaikan, ada sedikit kebosanan. Masyarakat ingin mengekspresikan dirinya, ingin melakukan perubahan-perubahan di masyarakat. Itu cocok di orang, apalagi kalau dikaitkan dengan orang PCapres kan, orang Partai Nasdem, PKS dan PKB mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden dan Caimin sebagai calon wakil presiden. Dan ini formasi ya cocok lah untuk kita
Sulawesi Utara. Nah, Amin, kembali ke tadi saya kan Pak ini hampir 14 tahun menjadi seorang kepala daerah, seorang bupati, eksekutor, pengambil kebijakan, bisa langsung tanda tangan, langsung jadi di barang. Nah, kemudian tiba-tiba Pak mau masuk ke Senayan yang tentu aroma dan situasinya berbeda di sana. Nah, apa sebenarnya yang Pak Amin mau perjuangkan untuk Sulawesi Utara di Senayan ini? Ya, ada salah satu masalah yang terperhatikan di Sulawesi Utara. Ada di beberapa tempat ini terjadi kesenjangan, ada disparitas kesempatan. Misalnya terutama di dunia pendidikan. Saya lihat seperti di Sangieta Laut, pendidikannya harus terangkat. Itu kan juga faktor pulau, jauh, aksesnya juga jauh dari laut. Kemudian juga pulau saya, mereka juga belum punya perguruan tinggi yang relatif bagus, relatif baik. Padahal kunci kemajuan satu daerah itu juga hadirnya perguruan tinggi. Saya tahu di Bola Monolith kalau tidak salah ada 2 atau 3 perguruan tinggi, tapi tidak secepat apa yang masyarakat harapkan. Jadi butuh perjuangan dan butuh sokongan, termasuk dukungan politik dari partai politik atau dari anggota dewan ya. Akan ini juga satu fokus saya, meningkatkan sumber daya manusia di Sulawesi Utara. Walaupun IPM Sulawesi Utara secara keseluruhan salah satu yang tertinggi di Indonesia, tapi di beberapa titik, ya contohnya Bolmong Selatan itu IPM yang paling rendah di Sulawesi Utara. Juga kategori masyarakatnya masih berkurang ya, presentasi kemiskinan ini harus terangkat, transupport ya. Memang DPR bukan eksekutor ya, ada di eksekutif, ada di dukung, tapi orang mempengaruhi, membuat regulasi, menyusun peraturannya, menyiapkan anggarannya, membuat undang-undangnya, melakukan pengawasan. Nah, disitulah peran DPR tersebut. Yang berikutnya tentang Bola Monolith kan isunya kan pengen jadi provinsi sendiri. Ini juga akan coba kami kawal bersama-sama. Tentu tidak bisa hanya saya sendiri, boleh nanti, tapi juga melibatkan teman-teman lain dan Sulawesi Utara akan terpilih untuk memperjuangkan provinsi Bolmong Raya tersebut. Kami akan kawal itu. Kalaupun lah sebentar kami terpilih terus tidak di komisi ya. Kalaupun saya sebentar ya tidak ada di komisi 2 yang biasanya urusan-urusan pemekaran, misalnya kalau saya terpilih, tapi saya akan ngomong lewat fraksi. Tolong titip amanah masyarakat Bola Monolith Raya supaya bisa didorong menjadi provinsi sendiri. Dan kalau jadi provinsi sendiri, saya yakin dia bisa bertumbuh lebih cepat. Contohnya Gorontalo kan begitu jadi provinsi luar biasa perkembangannya, walaupun di sana sini juga banyak harus terus terang benahi. Lalu yang ketiga, kesenjangan infrastruktur. Juga orang mesti lihat bahwa memang ada kabupaten kota yang memiliki infrastruktur luar biasa berkembangnya, tapi di sisi lain juga ada yang tertinggal. Kalau orang tidak ada wakil yang boleh berjuang di DPR kan, daerah itu tidak akan dapat perhatian. Padahal kebijakan hari ini kan masih dominan kan uang-uang dari pusat, transfer ya, transfer yang dikirim ke daerah. Nah, kalau orang tidak ada wakil di DPR ini bagaimana ya? Pasti kalau dapil itu, kalau dia mewakili ini, dia akan prioritaskan daerah itu. Nah, kalau misalnya orang di sini misalnya mewakili Bola Monolith Raya kurang dan Sangi tidak ada, otomatis juga di kebijakan anggaran tidak menggambarkan daerah-daerah tersebut atau akan terakomodir di anggaran tersebut. Nah, yang ketiga juga anak muda, orang mesti perhatikan kasihan. Nah, sekarang anak muda ini kan tidak terlalu berambisi jadi ASN kan, maunya mau wirausaha, menjadi pelaku-pelaku ekonomi kreatif. Nah, ini orang mesti fasilitasi lewat apa? Lewat regulasi, lewat akses permodalan, lewat pelatihan, lewat fasilitas ya, fasilitas platform digital bagaimana. Ini juga harus orang backup lewat regulasi dari pusat biar sampai ke daerah, termasuk akses permodalan dan pelatihan tadi. Yang keempat apa? Pertanian. Bukankah Sulawesi Utara sangat kuat di pertanian, terutama kopra, cengkeh, dan ini selalu jadi isu-isu politik. Nah, bagaimana orang jaga supaya harga cengkeh tidak boleh jatuh, ya, pala tidak boleh jatuh, kopra apalagi tidak boleh jatuh, supaya masyarakat masih akan tetap peduli menanam dan memelihara cengkeh, merawat dan menanam kopra,
juga merawat dan memelihara pala sebagai komoditas andalan Sulawesi Utara. Kemudian juga di sektor kesehatan, ini juga orang lihat kan, bahkan terdapat pengalaman juga masyarakat di Bola Mongondo Selatan pergi lari ke Gorontalo. Pipa kita ke rumah sakit Toto di Bone Bolang. Masyarakat Bola Mongondo Utara juga kasihan lari ke Gorontalo karena terlalu jauh ke Manado. Paling cepat ke Gorontalo. Untunglah Gorontalo semula bagus dari fasilitas kesehatan. Nah kalau fasilitas kesehatan di Bola Mongondo Selatan atau di Bola Mongondo Utara atau di Bola Mongondo Raya Selatan tidak semua mesti ke Manado, tidak semua mesti ke Gorontalo supaya bisa terlayani lebih cepat. Dengan demikian keselamatannya masih bisa orang lindungi dia dari ketersediaan berbagai fasilitas kesehatan maupun dokter-dokter spesialis di rumah sakit daerah. Itu beberapa poin yang orang boleh perjuangkan. Dan secara terbuka saya mesti bilang saya ingin merepresentasikan kepentingan umat Islam di Sulawesi Utara. Ini fakta yang harus orang terima sebagai kekayaan masyarakat Sulawesi Utara. Dan dari dulu Sulawesi Utara ini hebat sekali ya, harmoni antar etnik, antar agama, antar daerah luar biasa di sini ya, tidak jadi masalah. Nah, tapi itu orang ingin tunjukkan juga di politik. Ada keterwakilan ya, ada Muslim di sana ya, ada Muslim yang boleh orang titip ya, tolong Pak dari sini, kalau perhatikan aku, orang mau bikin pesantren, sampai masjid, tolong boleh bantu akan, orang PTPA, tolong bantu akan kasih akan hibah. Nah di situ orang boleh kawal, orang boleh baku bantu tentunya. Kita ini boleh baca terlalu jauh, mari yang penting dukung akan kita, ada kesempatan untuk menjadi wakil masyarakat Sulawesi Utara. Dan kita PBRI itu harmoni. Kita merepresentasikan bahwa kita ini harmoni Sulawesi Utara. Menunjukkan warna-warni Sulawesi Utara dan pluralitas Sulawesi Utara sebagai kekuatan masyarakat Sulawesi Utara. Saya juga tidak takabur sebagai orang yang 21 tahun tidak disulut. Mau datang ulang ke sulitnya tidak gampang. Ya. Mau berjuang lagi dari nol ya. Tapi tidak apa-apa, mungkin ini terampai makam ya. Sudah berjuang, apapun hasilnya orang serahkan sama Allah ya. Kalau orang tidak berjuang, orang terbelenggu orang kurang pejabatan. Nah, kayak apa lah ini? Kita kok masih bupati, ya. Itu orang tidak mau berjuang. Tapi ini barangkali rahasia Tuhan for kita, ya. Boleh membantu bantu di sini. Siapa tahu kita ada DP guna dan Sulawesi Utara banyak orang-orang hebat, orang-orang pintar. Tapi juga kalau tidak diberi kesempatan, ya. Tidak berkolaborasi juga orang yang tidak dapat apa. Orang tidak akan maksimal. Yang mohon dukungannya masyarakat Sulawesi Utara supaya orang bisa menjadi wakil masyarakat Sulawesi Utara di DPR RI nanti. Jadi sebelum saya ke ujung Pak Bupati, saya ingin mau tanya sedikit saja tentang Bitung. Karena kita sekarang berada di Bitung, Pak Bupati melihat Bitung ini apa yang harus diperjuangkan di DPR RI nanti jika terpilih. Tapi saya ingin kasih gambaran bahwa Bitung adalah sebuah kota yang identik dengan perikanan. Ya, Bitung ini kota multidimensi, kota serasi dulu kan, semboyan kan. Lalu orang ingin dulu waktu saya jadi wartawan, saya mau ingat betul itu Pak Sarundaya, ya, konsepnya bagaimana Bitung menjadi pusat konsolidasi ya, kargo untuk Indonesia Timur ke Pasifik. Ya. Tapi sampai sekarang itu tidak terjadi. Lalu kebijakan tiba-tiba berubah, banyak sekali nelayan-nelayan kecil yang dapat kesempatan. Ya. Lalu tiba-tiba juga ada kebijakan konservasi, ya, melarang ikan-ikan kecil segala macam untuk ditangkap. Dan itu hanya boleh oleh nelayan-nelayan kecil. Nah, karena itu orang mesti berjuang sama-sama bagaimana mengembalikan Bitung ya sebagai hub sekaligus pusat konsolidasi kargo ke Pasifik. Nah, tantangannya seluruh produk-produk orang kopra bagaimana, cengki bagaimana, ikan harus orang bawa ke sini. Nah, sekarang banyak saingan lagi. Makassar terus dikembangkan, Kendari sedang dikembangkan juga, Palu sedang dikembangkan, dan Ambon, Anggrek, Wanang juga sedang dikembangkan. Terus sekarang pemerintah lagi fokus ke IKN. Ya. Itu kan Pasifik. Kalau dalam kondisi begini pasti akan berkembang itu Makassar sama Palu dan Kendari untuk nyuplai IKN. Tapi ini harus dibikin spesifik, betul-betul ke luar negeri, ke Pasifik perannya harus diambil alih oleh
Bitung. Tentu harus dukungan dari Presiden tentunya, Menteri, Pak Gubernur, Wali Kota, dan kita semua bagaimana Bitung sebagai pusat konsolidasi kargo dan juga sentra keluar Pasifik itu masih bisa terus orang pertahankan. Karena bagaimanapun kalau ini mati, surut, kasihan ya masyarakat. Belum lagi ini kan luar biasa, pemerintah sebangun kemarin jalan tol ya. Sekarang mungkin jalan tolnya masih sepi ya. Mungkin salah satu jalan tol tersepi di Indonesia kan. Tadi juga saya datang cuma ada 3 yang mobil yang melewati saya. Ini tantangannya kan, soal infrastruktur yang bagus, tinggal apa yang membawa keluar dari Bitung. Maka juga perlu dipikirkan bersama. Dimboleh cuma Bitung sendiri yang berpikir. Sekarang kalau mau jadi pusat konsolidasi kargo, apa yang mau dibawa keluar dari sini? Berarti bupati wali kota lain juga mesti ajak ngomong. Mau ditanam ini, mau diproduk ini supaya orang boleh bawa keluar dari pelabuhan Bitung saja. Nah, kalau pelabuhan itu ini bisa diperjuangkan, insya Allah akan ada kemakmuran di kota Bitung ini. Terus terang memang Bitung ini mengalami pasang surut kan, tidak mudah sih. Ini menjadi pekerjaan orang bersama. Saya juga, kakak saya 5 tahun tinggal di sini. Nah, saya juga waktu semester 1 dan 2 juga kita tinggal di pasar, bahkan saya PO minta tolong bawakan kotak amal masjid dibawa ke para pedagang di pasar tersebut, dan itu membekas di hati saya. Itulah sebabnya setiap ada peristiwa di Bitung, jauh sebelum saya nyalon kami selalu datang. Waktu pasar tua terbakar berapa kali, tanggal 9 September lalu juga pedagang juga kebakaran, kami akan terus datang. Nah, ini tidak akan nanti bukan karena saya nyalon, tapi memang ini bagian dari kebiasaan kami. Ini dibentuk karena posisi kami sebagai wartawan tersebut yang selalu agak sensitif ke masalah-masalah kemanusiaan. Sense. Terakhir Pak Bupati, untuk seluruh masyarakat Sulawesi Utara, apa yang ingin disampaikan terakhir? Ya, kekuatan Sulawesi Utara ini kan soal pluralitas kan. Kemajemukan Sulawesi Utara menjadi kekuatan harus terus orang rawat bersama-sama. Yang pertama. Lalu yang kedua, kemajemukan itu juga bisa tergambarkan dalam posisi-posisi di pemerintahan, di politik, keterwakilan di Dewan Kota, Dewan Kabupaten, Dewan Provinsi, bahkan di DPR RI. Kemudian juga pemberian kesempatan yang lebih luas, dan semua bisa berperan serta bukan menikmati, berperan serta dalam menciptakan lapangan kerja, membangun dunia usaha di Sulawesi Utara. Sulawesi Utara juga daerah sangat aman ya, daerah yang sangat terbuka, terbiasa dengan berbagai perbedaan yang menjadi kekuatan. Karena itu pluralitas itu, kemajemukan harus orang jaga sebagai identitas, sebagai perekat, sebagai penguat Sulawesi Utara. Terima kasih. Hitam dan putih politik tergantung politisinya. Saya Arham Licin, sampai jumpa di Bincang Politik episode berikutnya. Selamat siang, assalamualaikum.